kekalahan dari Cina sedikit membuat posisi Sintayong di mata penggemarnya itu agak sedikit terganggu lantaran banyaknya eksperimen-eksperimen yang dilakukan ketika melawan Cina. Padahal tidak tahu apakah target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir ini kemudian ada konsekuensinya, atau katakanlah kalau misalnya nanti Sintayong itu gagal memenuhi target PSSI, apakah kemudian akan dipecat seperti halnya. Nah, akankah kemudian nasib Sintayong juga akan dipertaruhkan di pertandingan Jepang melawan Indonesia atau nanti Arab Saudi juga melawan Indonesia? Bahwa ketika Sintayong buruk, katakanlah banyak melakukan eksperimen atau coba-coba begitu kan, lalu kemudian eksperimennya itu tidak mampu memberikan hal yang terbaik, maka jagat media sosial itu semua mencemooh Sintayong, semua membuli Sintayong. Itu artinya tidak ada buzzer yang dipelihara, yang diorganisir oleh Sintayong. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Hari ini kita akan kembali membahas tentang situasi terkini dan berita terkini terkait dengan timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir memberikan target 4 besar untuk Sintayong di dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di round 3 di grup C ini, teman-teman. Media sosial atau media-media mainstream begitu sangat gencar memberitakan soal peluang-peluang yang akan terjadi jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang di Gelora Bung Karno beberapa hari ke depan ini, teman-teman. Dan tentu ini sangat menarik karena sejak Sintayong memberikan penampilan buruk ketika menghadapi Cina dan berakhir dengan kekalahan 2-1, teman-teman, maka jagat media sosial menjadi sangat anti sepertinya begitu terhadap Sintayong, sebab seharusnya laga melawan Cina ini Indonesia dianggap mampu untuk meraih kemenangan, tetapi faktanya Indonesia harus tunduk di tangan Cina begitu, sehingga kemudian Indonesia semakin sulit dan semakin peluangnya untuk berkompetisi di laga tertinggi sepak bola dunia ini itu semakin peluangnya semakin tipis, teman-teman. Itu sebabnya beberapa hari terakhir ini ada juga tagar yang mengatakan bahwa Sintayong harus out dan Sintayong harus bertanggung jawab dengan kekalahan ini. Nah, memang sedikit terbelah. Ada beberapa yang menganggap bahwasanya Sintayong harusnya diberikan kesempatan karena kita tahu bahwa sepak bola Indonesia begitu sedikit mengalami perubahan sejak Sintayong menangani timnas Indonesia di awal-awal 2019, teman-teman ya. Dan sedikit dihalangi atau sedikit ada masalah lantaran ada COVID yang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia begitu, sehingga kerja Sintayong sedikit terhambat 2 tahun kemudian gitu kan. Lalu kemudian setelah itu mulailah kompetisi-kompetisi dan internasional maupun domestik itu dilakukan begitu. Nah, ada sebagian yang menganggap bahwa Sintayong ini mampu memberikan
warna tersendiri dan bisa membawa persepak bolaan Indonesia sedikit lebih maju. Tentu juga keberadaan Erick Thohir adalah bagian yang terpenting dari perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, kekalahan dari Cina sedikit membuat posisi Sintayong di mata penggemarnya itu agak sedikit terganggu lantaran banyaknya eksperimen-eksperimen yang dilakukan ketika melawan Cina. Padahal bahwa peluang atau mencuri poin di kandang Cina itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk meneguhkan posisinya sebagai tim yang memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu lebih besar. Namun semuanya berakhir dengan sia-sia karena faktanya Cina mampu memenangkan pertandingan. Nah, mulailah kemudian Sintayong diusik. Oleh karena itu PSSI dalam hal ini Bapak Erick Thohir kemudian cepat-cepat mengambil sebuah sikap begitu setelah berakhir pertandingan kemarin melawan Cina. Pak Erick Thohir langsung mengatakan kita akan mengevaluasi timnas senior. Dalam hal ini kita akan mengevaluasi kinerja Sintayong begitu kan. Dan sebagian orang menganggap bahwa kepulangan Sintayong berlibur ke Korea itu menunjukkan bahwa Sintayong tidak bisa atau tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh federasi begitu. Tetapi faktanya tidak demikian. Nah, setelah beberapa hari kemudian muncul pertanyaan, oh ya, sebelum muncul penegasan dari Pak Erick Thohir, ada Sekjen PSSI Yunus Sanusi mengatakan bahwa kita akan mengevaluasi setelah Sintayong pulang dari Korea. Namun beberapa hari kemudian di beberapa podcast begitu, Esko PSSI Arya Sinulinga bahkan juga manajer Bapak Sumarji menegaskan bahwa kita sudah mengevaluasi atau Pak Ketua sudah mengevaluasi Sintayong. Hanya saja waktu itu Arya Sinulinga maupun Bapak Sumarji enggan untuk membeberkan apa saja begitu yang dievaluasi. Nah, sehingga kemudian satu hari yang kemarin begitu muncul di beberapa pemberitaan media sosial, bahkan saya pun juga mengupload tentang bagaimana Pak Erick Thohir memberikan klarifikasi ketika ditanya oleh wartawan. Nah, saat itulah kemudian Pak Erick Thohir memberikan pernyataan bahwasanya Sintayong telah diberikan tugas yang berat atau mungkin boleh dikatakan bahwa ini target Sintayong untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini targetnya adalah harus masuk di round 4 begitu. Nah, kita tidak tahu apakah target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir ini kemudian ada konsekuensinya, atau katakanlah kalau misalnya nanti Sintayong itu gagal memenuhi target PSSI, apakah kemudian akan dipecat seperti halnya beberapa pelatih-pelatih seperti Arab Saudi, Roberto Mancini yang kemudian mengundurkan diri. Tapi di dalam benak saya dia tidak mengundurkan diri tetapi dipecat begitu teman-teman. Begitu juga pelatih Australia kemarin itu juga mengundurkan diri. Hanya saja memang di media memang gencarnya pemberitaan tentang pemecatan begitu. Nah, akankah kemudian nasib Sintayong juga akan dipertaruhkan di pertandingan Jepang melawan Indonesia atau nanti Arab Saudi juga melawan Indonesia? Apakah kemudian Sintayong juga dibayang-bayangi pemecatan setelah gagal membawa Indonesia ke round 4? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Sintayong masih layak untuk dipertimbangkan untuk terus selesai masa baktinya
untuk menangani timnas Indonesia, ataukah kemudian harus segera diputus kontraknya? Kita tahu Sintayong juga adalah pelatih yang levelnya level dunia, karena juga pernah menjadi pelatih di Korea begitu, yang membawa kemudian Korea maju ke bahkan mengalahkan Jerman pada saat itu, teman-teman ya. Dan itu juga yang kemudian nilai dari Sintayong begitu sangat meningkat. Nah, apakah kemudian ketika Sintayong tidak mampu memberikan yang terbaik begitu, lalu kemudian dibayang-bayangi dengan pemecatan, apakah layak atau tidak untuk dipertahankan? Saya pribadi melihat bahwasanya Sintayong tidak terlalu buruk-buruk amat ya. Kita tahu bahwa Sintayong mampu memberikan prestasi, dan ini adalah prestasi yang belum pernah diraih hingga saat ini, di mana Sintayong mampu membawa timnas U23 berlaga di Piala Asia, dan targetnya sebenarnya hanya untuk di fase grup, lolos ke fase grup, tapi Sintayong mampu membawa timnas usia 23 ke semifinal, teman-teman. Lalu kemudian kita tahu juga bahwa timnas U23 hampir berhasil mencetak sejarah sekali lagi, bermain di Olimpiade. Namun sayang Sintayong waktu itu kalah 0-1 dari Ginia, wakil dari Afrika, dan Ginia lah yang kemudian berhasil bermain di Olimpiade. Dan kita tahu bahwa pada saat playoff itu muncul persoalan baru, bahwa Sintayong kemudian menciptakan satu perselisihan dengan salah satu back timnas Indonesia, Elkan Bagot, teman-teman, yang kemudian Elkan Bagot juga akhirnya tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia hingga saat ini begitu. Nah, kita tahu bahwa prestasi yang ditorehkan oleh Sintayong juga bisa atau mampu membawa timnas Indonesia ke peringkat ke 129 dari peringkat 170 kala itu begitu. Dan ini menurut saya prestasi yang sangat luar biasa. Akankah kemudian Sintayong ketika gagal membawa Piala Dunia, yang notabene awalnya kita tidak memiliki target sebetulnya untuk masuk ke Piala Dunia, kemudian ketika itu gagal, apakah Sintayong harus dicarikan gantinya? Saya pribadi belum terlalu urgent ya untuk memecat Sintayong ketika nanti misalnya gagal meraih kemenangan pada saat melawan Jepang ataupun melawan Arab Saudi, karena kita tahu, atau paling tidak Sintayong gagal membawa Indonesia ke round 4 begitu. Terlalu berlebihan sepertinya, atau mungkin saya menganggap bahwa mohon maaf kalau kita berbeda, teman-teman. Saya menganggap bahwasanya Sintayong masih layak untuk dipertahankan karena prestasinya masih luar biasa. Karena saya pikir mengganti pelatih belum tentu juga bisa menghasilkan output yang bagus, teman-teman ya. Harus teknik-teknik yang atau strategi yang sudah diterapkan tentu pasti berbeda. Terus pendekatannya juga pasti berbeda, dan ini juga pasti akan memulai kembali teman-teman yang bermain di timnas Indonesia untuk mengenal karakter pelatih itu. Dan cukup riskan sebetulnya, apalagi Sintayong masih bisa dianggap dan sampai saat ini dia adalah pelatih yang hingga saat ini masih terbaik, mampu memberikan prestasi terbaik bersama dengan Indonesia. Nah, itu teman-teman ya, itu menurut saya. Nah, kemudian saya juga ingin menyoroti bahwasanya sejak Sintayong kemudian dianggap tidak mampu memberikan permainan terbaik karena banyaknya eksperimen yang dilakukannya begitu, ada banyak
para penonton atau mungkin para netizen yang ingin Sintayong segera dipecat, begitu teman-teman. Ini membuktikan bahwasanya selama ini Sintayong dituduh sebagai pelatih yang memiliki buzzer. Nah, kalau Sintayong selama ini memiliki buzzer, teman-teman, artinya mereka mencoba untuk mengorganisir para influencer begitu untuk apapun yang terjadi, bagaimanapun kebijakan dan sejelek apapun atau seburuk apapun prestasi Sintayong, orang-orang atau netizen itu selalu menganggap Sintayong adalah pelatih yang baik dengan mengungkapkan sisi-sisi baiknya seperti itu. Tapi kan tidak, yang terjadi adalah bahwa ketika Sintayong buruk, katakanlah banyak melakukan eksperimen atau coba-coba begitu kan, lalu kemudian eksperimennya itu tidak mampu memberikan hal yang terbaik, maka jagat media sosial itu semua mencemooh Sintayong, semua membuli Sintayong. Itu artinya tidak ada buzzer yang dipelihara, yang diorganisir oleh Sintayong. Kalau misalnya ada, itu pasti semua buzzernya semua akan muncul membela Sintayong ketika dia dibully oleh para netizen. Tapi faktanya tidak begitu teman-teman. Dan tidak masuk akal seorang Sintayong menurut saya itu mampu atau berpikir untuk menghimpun begitu sebuah organisasi atau semacamnya untuk supaya membela dia di media sosial agar terlihat seolah-olah bagus dan sebagainya. Saya pikir seorang Sintayong tidak akan berpikir semacam itu, dan saya hanya melihat bahwa dia adalah orang yang selalu berfokus pada pekerjaannya. Terlepas pekerjaannya itu nanti hasilnya akan bagus atau tidak. Seperti itu teman-teman. Saya rasa itu tanggapan saya terkait dengan kinerja Sintayong dan banyaknya para netizen yang membuli Sintayong. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.